Yuk kita buka Yohanes. Yohanes 3:16. Demikian firman Tuhan. Ya, tadi ngomongnya saat tadi saya kecepatan. Padahal saya tuh udah ngomongnya tuh udah dalam keadaan rahang sakit loh. Aduh ampun dah ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's it. Waktu kau baca ayat ini ayat luar biasa loh. Dikatakan waktu Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan datang bukan karena iseng-iseng berhadiah, karena kasihnya terlalu besar sama kita. Dia nggak mau satu pun kita binasa. Dia pengen semua kita selamat. Whoever you are, bahwa engkau kaya, miskin, tua, muda, peot, nggak peot, gemuk, pendek ya. Sorry ya Fel, botak nggak botak ya. Intinya, Tuhan nggak lihat gitu loh ya. Ya, Tuhan sayang sama kita. Bayangkan kalau Ibu Indri dulu waktu itu mati mungkin 20 tahun yang lalu sebelum bertobat, itu udah pasti sangat gak baik ya. Tapi karena Tuhan sayang sama Ibu Indri, Tuhan sayang sama semua kita, makanya kita boleh selamat hari ini bukan karena kuat gagah, bukan karena jerih payah, tapi karena kasih karunia semata-mata. Number one, tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita buka Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Luar biasa. Ternyata covering kita bukan di dunia ya. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya banyak harta ya, yang punya banyak rumah ya, ayo bagi-bagi kepada Ibu Indri ya, karena nanti gak bisa dibawa gitu loh ya. Kalau di sini kita punya rumah, mesti urus PBB, mesti urus IMB, mesti urus ini dan itu. Tuhan siapkan sama kita free of charge loh. Maka Tuhan pulang ke surga bukan karena Tuhan gak suka lihat kita, karena Tuhan bilang gua mau nyiapin tempat. Siapa kita sampai Tuhan Allah yang luar biasa menyiapkan tempat buat kita? Sadari ini, Yesus so serius sama kita. Dia serius, dia gak main-main. Permasalahannya kita sering main-main sama Tuhan. Amin. Pertama dia datang untuk kita selamat. Kedua dia pergi untuk menyediakan tempat. Dan yang luar biasa lagi, buka Matius ya. Ini tentang Tuhan Yesus. Makanya rugi kalau kita sampai nggak punya Tuhan Yesus ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk berikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Tuhan datang di sini bukan seperti Raja Herodes. Tuhan datang bukan untuk supaya ditreat. Tuhan datang supaya bukan untuk dihargai. Tuhan datang untuk melayani kita. Maka tempat ini yang belum melayani, bertobatlah engkau. Amin. Tuhan datang dengan strong vision. Dia punya visi yang jelas. Ini Yesus kita. Jadi kalau di tempat ini engkau berkata engkau adalah pengikut Yesus, tapi kita nggak punya vision. Vision bukan hanya milik gereja. Sorry, gereja punya visi, yes. Tapi kita juga punya visi. Rumah tangga yang punya visi beda dengan rumah tangga yang punya visi. Rumah tangga yang punya visi nggak gampang menyerah, nggak gampang selingkuh, nggak gampang cerai. Bilang kanan kiri. Ya, di sini yang muka selingkuh saya lihat soalnya. Ayo, lihat. Amin. Ya, gak gampang menyerah. Pelayanan yang punya visi beda, gak tergantung orang hargai apa enggak. Pokoknya dia melayani Tuhan, bukan manusia. Itu pelayanan yang punya visi. Gereja punya visi beda, bukan hanya untuk membangun gedung, tapi ada jiwa yang dicari. Itu yang buat saya makanya masuk CLCC. Karena CLCC peduli dengan jiwa. Woo! Jangan lupa komisi Pak Andi. Yes. Saya terus terang ya, saya melihat, bukan saya bilang gereja yang lain semua bagus, fine. Tapi aku lihat di sini tentang bagaimana untuk mencetak orang-orang yang luar biasa. Dan itu yang dirindukan di akhir zaman. Karena gereja yang sehat, gereja yang punya pemuritan. Yes. Udah ikut VIP semuanya? Bertobat lagi gak ikut, amin ya. Karena jangan anggap enteng, kalau engkau tidak sehat, engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman. Nah, dikatakan tadi adalah visi ya. Orang yang punya visi akan berbeda. Pertanyaan sekarang, kalau begitu kenapa? Kalau memang kita punya ikut visi Tuhan, kenapa banyak orang Kristen gak punya visi? Coba lihat ya, Tuhan kita bukan Allah yang hanya omdo. Kalau gereja kadang-kadang banyak punya visi, tapi visinya hanya cuma angan-angan. Gak fakta, gak dilakukan, gak dihidupin. Mana buktinya Tuhan menghidupin? Kita buka Yohanes. Yuk, Yohanes. Saya ngomong pas, kurang cepat. Cukup ya. Tolong doakan rahang saya. Ini betul-betul, ini tegang. Dan mau Tuhan Yesus, maka berlalu Tuhan. Wow. Ada doain saya enggak? Karena kelihatan muka enggak doain saya kelihatan. Ya. Oke, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini yang keren tentang Tuhan. Tuhan bukan Allah yang omdo. Visinya bukan hanya sekedar di kertas, bukan hanya sekedar di layar, tapi visinya dia hidupin. Makanya dikatakan sudah selesai. Dan dampak daripada orang yang hidup dengan visi Tuhan. Perhatikan Filipi 2 ayat ke-9 dengan 11. Kalau kita hidup dengan visi Tuhan ya, ini akan kita alamin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan
Allah Bapa. Wow. Without vision, kita nggak pergi kemana-mana. Makanya nggak heran kita jalan di tempat. Jangan bangga hanya sekedar engkau berkata engkau Kristen saja. Kristen tanpa vision akan berbeda. Pendeta dengan visi itu berbeda. Hamba Tuhan punya visi berbeda. Ya, keluarga punya visi berbeda. Pengusaha punya visi beda. Nggak hanya cuma cari uang, nggak hanya menghalang segala cara. Ada visi Tuhan itu membuat kita mengalami perkara besar dengan Tuhan. Karena Yesus kita Allah yang punya visi, Dia Allah yang visioner. Kita juga harus ya seperti itu. Amin. Pertanyaan sekarang, apa akibatnya kalau kita nggak punya visi? Yuk kita buka, jangan anggap enteng. Kita buka Amsal 29 ayat 18. Maka kenapa bisa orang meninggalkan Tuhan? Kenapa bisa gereja bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa sampai hamba Tuhan bisa aneh bin ajaib? Karena dia tidak hidup dengan visi Tuhan. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu bicara tentang vision. Makanya gak heran, dulu kok dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, sekarang kok bisa tinggalkan Tuhan. Dulu dia melayani Tuhan, sekarang dia jual Tuhan Yesus. Bisa, it can happen. Waktu engkau tidak punya strong vision dalam Tuhan, engkau bisa dengan gampang meninggalkan, menjual, bahkan mencaci maki Tuhan kita. Itu can happen. Sekarang banyak gereja-gereja, dan terus terang, gereja sekarang lagi digoncang, ini akhir zaman. Saya pelayan dari Surabaya, itu semua pelayanan saya semua di sana. Aduh ampun. Sampai mereka bilang, Bu Indri saya gak boleh ke gereja. Loh kenapa? Itu 4.000 jemaatnya, sekarang tinggal 1.000. Yang 3.000 semua keluar dan gak tahu ke gerejanya di mana. Mereka bilang saya gak boleh ke gereja, Bu Indri. Loh kamu yang rugi. Kalau kamu gak makan mati berdiri, betul? Ya, jangan lihat pendetanya, semua bisa salah. Tapi lihat Yesusnya. Karena nobody's perfect. Hello. Dan memang nanti di akhir zaman sepertiga nanti bintang itu akan digoncangkan. Bintang tuh hamba Tuhan. Makanya doakan Pak Andi. Doakan juga Ibu Indri dong. Enak aja aku gak didoakan, betul? Karena gak bisa. Gak bisa engkau hanya minta didoakan, kau doakan juga. Karena mereka juga manusia, betul? Makanya dikatakan tadi, liar. Dan akibat liar, perhatikan. Ini nubuatan daripada Yesus, profetik daripada Yesus. Buka Matius 19 ayat 30. Ini Tuhan ngomong 3 kali. Di Matius 19, di Markus 10, di Lukas 13. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini akan terjadi di akhir zaman. Maka jangan bangga karena engkau lahir jadi orang Kristen saja. Nggak jadi jaminan engkau lahir jadi orang Kristen saja. Nggak jadi jaminan kalau engkau sudah melayani dari 20 tahun yang lalu. Pertanyaannya waktu Tuhan nanti datang, masih nggak kita di barisan depan? Karena nanti akan terjadi eksodus besar-besaran. Orang yang di depan pindah ke belakang. Orang yang nggak kenal Tuhan bisa cari Tuhan luar biasa. Jangan anggap enteng. Dan waktu kita di barisan belakang, apa yang terjadi? Buka Ulangan. Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini Amalek, ini bicara musuh, masalah, problem, ya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakang dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Kita akan ada kekuatan. Kalau kita nggak punya visi, kita akan gampang terombang-ambing. Makanya hari ini ayo, gak ada pilihan lain. Mau yang mana engkau? Nanti kita akan baca, ada 1 kisah, ada 2 kisah. 2 pribadi yang berbeda. Sama-sama orang Ibrani, sama-sama punya masalah. Yang membedakannya ending produknya. Kenapa? Responnya berbeda menghadapi masalah. Maka nanti kita akan belajar, kenapa bisa beda? Padahal sama-sama tahu firman. Yes, gak jadi jaminan datang ke sini hari ini. Kalau engkau tidak meresponi dengan cara yang benar, akan membuat engkau jungkir balik. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Yochebed, mama daripada Musa. Tahu Yochebed? Tukang bakso di depan? Coba kita buka Yochebed. Tahu ceritanya nggak? Jadi saya nggak usah baca kisahnya. Kalau baca nanti agak lama. Nah ceritanya intinya gini. Waktu itu semua orang anak umur 2 tahun harus dibunuh oleh Firaun. Karena Firaun merasa udah berbahaya. Orang Israel terlalu banyak. Tahu ceritanya ya? Nah sampai waktu itu Musa ini lahir pada waktu itu. Dan dia punya mama namanya Yochebed. Dan waktu itu dia juga harus dibunuh. Nah mamanya ini menyimpan anaknya itu di sungai, namanya Sungai Nil, betul. Dan waktu anak itu ketemu dengan keranjang anak itu ketemu dengan putri Firaun yang mandi. Nah akhirnya datanglah si kakaknya Miriam berkata, maukah aku panggil padamu inang penyusu? Dan putri Firaun bilang, oke, bawa. Nah datanglah mamanya dan dia bilang sama mamanya, kamu pelihara ini, nanti kalau udah besar kasih sama saya. Dan akhirnya dibawa kepada putri Firaun. Dan akhirnya Musa dipakai luar biasa. Ini yang pertama. Ada masalah? Yes, ada masalah. Ini masalah anak, ini bukan masalah main-main. Ini masalah serius loh, ya. Tapi yang luar biasa, kenapa bisa akhirnya Musa itu menjadi orang yang selamat dan dipakai luar biasa? Sekali ngomong itu dikatakan terjadi tulah. Sekali pukul gunung terbelah air. Sekali pukul air itu laut pun terbelah. Ini orang yang luar biasa. Dari awal yang sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa? Karena punya mama yang punya visi yang luar biasa. Punya visi gak untuk anak-anakmu? Jangan lihat anakmu karena anakmu sekarang ini begini. Harus kau katakan bahwa anakku luar biasa, suamiku luar biasa, ekonomiku luar biasa. Karena orang punya visi berbeda.
Ini yang membuat makanya Yohabed bisa bersikap benar menghadapi masalah. Sering kali kita gak bisa menghadapi masalah, bukan karena masalah kebesaran. Kita gak punya visi yang jelas. Dalam Tuhan tuh jelas ada visi, ada 66.000 janji Tuhan yang luar biasa banyaknya. Amin. Halo teman-teman, saudara-saudara semua, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini. Terima kasih telah mampir di channel Rema Kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Pada kesempatan ini, untuk menyupport channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk menyupport video-video saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.